Gak ada yang jawab. Shalom. Apa kabar? Nah mantap, sudah bangun ya. Siap memuji Tuhan, amin. Boleh bangkit berdiri dulu saudara. Coba boleh kita bangkit berdiri. Kita fellowship dulu satu sama lain. Coba salam dulu kiri kanan. Mungkin ada orang di sebelah kiri kanan depan. Salam, katakan shalom ibu, apa kabar? Haleluya. Diberkati Tuhan, berlimpah rahmat dan kasih setia Tuhan atas hidup kita, amin. Kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Allah kita, haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita satukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Buat kami, buat keluarga, suami, istri, anak-anak. Bahkan Tuhan sertai dalam seluruh kegiatan pekerjaan kami. Rumah tangga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, semua yang baik dalam hidup kami datangnya daripada-Mu. Dan tidak ada alasan buat kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena kami terlalu banyak diberkati, dikasihi, ditolong. Bahkan Tuhan pulihkan hidup kami. Bahkan Tuhan menyembuhkan sakit kami. Dan memberikan sukacita, pengharapan dan kekuatan setiap hari dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, ini hati kami Bapa. Kami cuma mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Dan biarlah Tuhan sepanjang ibadah ini, hati kami, pikiran kami terpaut, tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah mulut kami juga penuh dengan pujian. Dan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih. Biarlah mulut kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan, Tuhanlah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah, Yesus Kaulah perlindungan. amin. Engkau yang
lagi katakan kepada Bapa kita yang baik, Tuhanlah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Kami selalu percaya kepada Tuhan. Percaya hanya kepada Apapun yang kami alami, Engkau yang menjadi andalan kami Tuhan. Yesus, Kaulah melindungi. Sebab Engkau yang melindungi kami Tuhan Yesus. Boleh Bapak Ibu sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapan kami yang sejati. Tuhan Kaulah pengharapan. Ku percaya. Percaya hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus Allah kami. Yesus, Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Engkau menyertai melindungi kami sepanjang hidup kami. Dan kami berkata, mulut kami memuji-Mu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini janji kami kepada Tuhan, seumur hidup kami memuji Engkau. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Nyatakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Yuk sembah Tuhan, haleluya. Yesus Engkau layak, Yesus Engkau layak dipuji disembah untuk selamanya dalam hidup ini Tuhan. Sebab besar setiamu, besar anugerah-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan selama-lamanya. Haleluya. Yesus Kau dahsyat, Kau ajaib. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kau pembela kami, Kau kekuatan kami, Kau kemenangan kami Tuhan. Selamanya Kau kami puji sembah. Katakan mulutku penuh puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Boleh sambil bangkit berdiri sekali lagi katakan Bapak Ibu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Angkat tanganmu, katakan saudara, sepanjang hari apa? Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya lagu. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami bangga Tuhan menjadi umat pilihan-Mu. Dan kami bangga Tuhan bahwa Engkau mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini setiap kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu. Kami mau Tuhan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena kami sadar Tuhan, hidup kami Engkau yang pilih ya Tuhan. Bukan kami yang pilih Engkau Tuhan, tetapi Engkau yang memilih kami. Dan anugerah-Mu berlimpah atas kami. Penyertaan-Mu cukup bagi kami. Penyediaan-Mu begitu besar bagi kami. Dan layaklah Tuhan Engkau dipuji, disembah, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Coba kasih tos kiri kanan sekali lagi, katakan mari memuji Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Sebab Dia Allah yang kita percaya dan kita tinggikan. Haleluya. Tepuk tangan dong sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Mari nyatakan hatimu kepada Bapa lewat pujian ini. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Come on. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota. Sekali lagi boleh katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kau menara kami Tuhan dan kota perlindungan. Bersukacita sama-sama katakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan yeay, amin. Tuhanlah kekuatan kami dan kami tidak khawatir tentang apapun. Sebab itu tidak menambah sasta pun dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kepada Bapa, kaulah menara dan kota perlindungan. Yo ibu-ibu yang dicintai Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ibu-ibu saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu. Amin. Coba ingat perjalanan hidup kita. Bukankah Tuhan yang selalu menolong kita? Amin. Yes. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Yes.
Luar biasa ibu itu. Yuk sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Jangan berubah, setia kepada Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Yuk tepuk tangan dong bagi Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan, ku mau bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, mungkin kursinya agak diisi dulu yang agak kosong ke pinggir, karena saya lihat akan ada 30.000 yang akan datang di sini. Amin. Supaya nanti ibu-ibu, saudara kita yang datang bisa mendapatkan kursi, jadi gak mengganggu ibu-ibu untuk memuji Tuhan. Masih siap memuji Tuhan? Amin. Yang rindu memuji Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama Tuhan kita akan berjalan, karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. Dia gembala kita yang setia, menuntun kita kepada kemenangan. Amin. Gerakan badanmu, tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Yuk katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku Tuhan. Boleh angkat tangan, katakan kepada Tuhan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yang bisa lompat dikit katakan, ya kau Tuhan sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Luar biasa. Ibu-ibu yang berjiwa muda pastinya ya, memuji Tuhan. Sekali lagi yuk, katakan imanmu kepada Tuhan. Tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan Tuhan yang pegang hidup kita saudara. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Angkat tanganmu, bilang sama Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Nyatakan imanmu, hanya kau Tuhan sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan, yes, haleluya, pada kemuliaan selamanya. Saya mau dengar ibu-ibu yang luar biasa ini memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mana suaranya, katakan haleluya. Yo ibu-ibu katakan, tak pernah ku ragu. Come on. Yes, luar biasa. Kau pegang hidup kami sepenuh jiwa ini Tuhan. Ku yakin percaya kau tuntun langkahku. Kami angkat tangan kami dan berseru kepadamu Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Are you ready? Hanya kau Tuhan sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, amin Bapa.
Kami gak mau berpaling dari Yesus, sebab Tuhan yang menuntun langkah kami kepada kemenangan dan kemenangan yang lain. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Yuk panggil nama Yesus, katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi yuk katakan Yesus, come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, come on. Kuasa-Mu tercurah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Oh, dengan-Mu ku kan berjalan dari kemuliaan. Haleluya. Boleh bertepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan, luar biasa. Engkau lihat iman setiap kami Tuhan. Kami gak bimbang apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan telah tolong kami sepanjang umur kami Tuhan. Kami telah melihat kebaikan-Mu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan timbul dalam hati, itu Kau sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Yo sekali lagi sama-sama katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan, yes oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan haleluya. Tuhan baik, Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih tepuk tangan yang lebih baik buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sadar Tuhan, semua yang baik dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Engkau jaminan hidup kami dan Engkau tujuan kami hidup. Kami tahu Tuhan semua akan berlalu, tapi biarlah kasih-Mu tetap ada dalam setiap kami. Dan kami mau terus percaya sama Tuhan. Kami gak mau ragu, gak mau bimbang akan Engkau. Bahkan sekalipun Tuhan belum menjawab doa kami, bahkan sekalipun Tuhan belum menolong kami, tapi kami memilih percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau berikan segalanya bagi kami. Bahkan Engkau mati menebus kami dari segala dosa kami. Engkau mati supaya kami hidup Tuhan. Kami gak pernah ragu akan kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Engkaulah tujuan kami hidup Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini iman kami kepada Tuhan. Terlalu banyak Tuhan menolong kami. Terlalu banyak Tuhan menyertai kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ke depan tidak akan makin mudah Tuhan. Hari-hari ini semakin jahat. Sekalipun kami menghadapi banyak hal, tapi kami mau janji sama Tuhan. Kami memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin Bapa.
setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Yesus yang setia bagi kita. Sama-sama katakan, meskipun Tuhan tak menolong, amin. Meskipun duri dalam daging, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap Tuhan, benar Tuhan Yesus, ku tetap memilih dan mengucap syukur. Katakan kepada Bapa kita berkali-kali, Tuhan tolong kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Nyatakan berkali-kali, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, Tuhan baik bagi kami. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari saudara saja katakan, berkali-kali Tuhan tolong kami. Kami percaya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, benar Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kami, itu semua berkat-Mu Tuhan. Bahkan dalam terpuruk kami, dalam waktu kami jatuh, Tuhan topang kami. Berkali-kali Engkau menolong keluarga kami Tuhan. Engkau menolong suami, istri, anak-anak kami. Semuanya ada di dalam penyertaan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, berkali-kali Kau tolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Katakan kepada Tuhan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh,
lagi Engkau ada, Yesus setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Allah setia. Sekalipun dalam pengakuan kami, kalau Engkau tidak tolong, kami tetap percaya. Ini adalah iman daripada setiap wanitamu. Kami taruh percaya kami kepada Engkau ya Yesus, Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan dan kuasa yang Kau berikan kepada setiap wanita-wanitamu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah setiap kami yang bernafas memuji Engkau, karena Engkau Allah yang diagungkan dan Allah yang ditinggikan. Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau membuat setiap kami wanitamu yang semakin mengenal Engkau lebih dalam. Dengan setiap proses kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Supaya tetap mata kami memandang Engkau Allah yang hidup. Karena tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Seperti hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun dia masuk dalam dapur perapian, dia katakan, kalaupun Allahku tidak menolong, aku tetap percaya. Biarlah iman itu tetap termatrai di dalam setiap wanitamu. Teguh sampai kesudahan Tuhan. Bahkan Kau mengingatkan, di firman-Mu berkata kasih semakin dingin. Tetapi setiap orang yang bertahan sampai kesudahan itu selamat di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, Kau mencurahkan Roh-Mu yang besar di dalam setiap kami. Supaya hati kami penuh dengan Roh yang menyala-nyala. Untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Supaya kami boleh menang bersama Yesus Kristus yang telah memberikan kemenangan setiap kami. Di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam anak-anak suami kami, semuanya Tuhan, di dalam pengetahuan Engkau, untuk tetap kami beriman, setiap mereka dalam proses untuk lebih lagi dalam mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih supaya setiap jiwa mengenal Engkau hari-hari akhir ini Tuhan. Setiap jiwa mengenal Engkau. Pakai setiap kami wanitamu Tuhan, menjadi alat-Mu, memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berputus asa. Mungkin ada keluarga kami, teman kami, pakai setiap wanitamu, karena Engkau telah memberikan kami kuasa. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakai kehidupan wanitamu menjadi alat-Mu. Di dalam rumah tangga kami, di dalam marketplace dimanapun Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kuatkan dan teguhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn yang memfasilitasi kami di dalam ibadah Woman of Love. Taruh kuasa, otoritas, dan tanda-tanda heran untuk mempersiapkan setiap kami wanitamu menjadi mempelai Kristus, memiliki kehidupan yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa kami, bangsa yang ada di dalam hati-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu turun atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih untuk pemimpin yang telah Engkau pilih di tengah-tengah bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden kami. Biarlah mereka melakukan, menyelesaikan Tuhan pekerjaannya dengan tanggung jawab kepada Kristus Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pilkada tanggal 27 November. Keamanan melimpah terjadi atas bangsa kami. Berkat tercurah melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Siang ini Tuhan, Engkau telah kirimkan Ibu Eli Kurniawati. Terima kasih Tuhan, sebagai seorang wanita, Engkau taruh firman-Mu di dalam mulutnya untuk membentuk setiap kami wanita-wanita-Mu menjadi wanita yang tangguh.
bijaksana di dalam Engkau. Bapa, pengurapan Allah turun atas Ibu Eli. Firman disampaikan dengan kuasa dan firman itu mengubah setiap kami. Kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami dan kami semua menjadi wanita-wanita yang tangguh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mendengar firman-Mu sebagai seorang murid. Kami duduk diam, mempersiapkan hati kami, mempersiapkan telinga kami sebagai seorang murid. Dan biarlah Tuhan jadilah kehendak-Mu atas setiap wanita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukur, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar apa yang jadi pesan-Mu buat wanita yang ada di tempat ini. Ketika mereka pulang, mereka pasti diubahkan. Mereka tidak sama lagi, mereka punya semangat yang baru. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatannya yang diberikan buat saya untuk bisa sharing firman. Kita percaya kalau tadi lagu itu gampang ya kita nyanyikan. Bagaimana duri dalam daging gak diambil, doa gak dijawab. Pertanyaannya benar-benar gak sih setia sama Tuhan? Yang ada kalau mungkin Bu Evelyn bilang, ayo ibadah wanita gitu ya. Pasti bilang gini, males, doa-doa yang gak ada hasilnya. Doa-doa semuanya nol. Kemarin lusa saya ketemu dengan seorang ibu. Saya gak pernah sangka bahwa dia bilang gini, Bu, saya sudah kepingin bunuh diri. Saya tahu bahwa ibu ini adalah pelayan Tuhan yang semangat bawa jiwa-jiwa. Karena beberapa saat yang lalu rumah tangganya sudah dipulihkan. Bahkan dia bilang gini, Bu, terima kasih buat bimbingan Ibu sehingga rumah tangga saya dipulihkan. Suami saya sekarang sudah kembali pulih, kita setiap hari sudah teletabis seperti khotbahnya Ibu. Ya. Dan saya melihat semangatnya luar biasa, dia mulai banyak bawa jiwa-jiwa. Kalau yang sudah mulai putus asa, dia yang kasih kekuatan. Dia sampai tetap semangat nih, contohnya saya gitu ya. Tapi 2 hari yang lalu tiba-tiba dia ngomong gini sama saya, dia telepon, Bu, saya sudah kepingin mati. Hah, kenapa? Saya bilang gitu, kalau sudah waktunya mati nanti mati sendiri, gak usah pingin mati gitu ya. Singkat cerita dia bilang gini, Bu, kenapa ya Tuhan itu kok gak selesai sama hidup saya. Saya pikir happy ending, suami sudah kembali, semua baik-baik. Ternyata Bu, saya dihantam badai yang besar. Hari ini usaha suami saya bangkrut. Sehingga uang bulanan saya sudah mulai di stop total. Dia mulai berkata kamu harus hidup dari uang tabungan. Yang masih ada kamu pakai karena aku sudah gak bisa lagi penuhi uang bulananmu. Dan di situ dia mulai diintimidasi sama iblis gara-gara perbuatanmu selingkuh. Gara-gara perbuatanmu dulu waktu kamu enak kamu habiskan sama yang namanya perempuan itu. Sehingga sekarang ketika mulutnya kamu bangkrut, kamu kembali sama aku, sekarang bangkrutnya benar-benar di titik nol.
Dan saya cuman bilang ini, satu hal. Dia bilang, Ibu enggak adil. Anak saya enggak dipersiapkan aset buat ke rumah tangga ke depannya. Tapi saya melihat Bu bagaimana suami saya sudah membelikan aset buat wanita ini dan sebagainya. Beli aset ini dia sebut semuanya. Saya cuman bilang ini Bu, kalau karena urusan yang lahiriah, perkara di dunia, kamu meninggalkan Tuhan, itu kamu itu salah besar. Sekalipun kelihatannya memang hidup ini selama ada nafas, gak mungkin hidup ini berakhir yang namanya proses. Karena setiap kita pasti dibawa Tuhan ke next level. Setelah selesai menikmati satu musim, musim ini sudah selesai, ada musim yang baru. Saya cuma bilang tetap semangat karena di balik musim ini pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Hidupmu pasti diberkati Tuhan lebih, dipercayai Tuhan lebih untuk pelayanan yang lebih. Tuhan mungkin mau pakai hidupmu bukan hanya di satu area rumah tangga dipulihkan, tapi suami yang bangkrut. Dan di situ ibu ini mulai ya, enggak gampang. Memang lagu ini gampang ya kalau dinyanyikan. Ayo coba kalau sampai doa enggak dijawab, duri dalam dagingmu enggak diambil. Jujur kita masih bisa ngomong enggak, Tuhan kau baik. Tuhan terima kasih buat proses berikutnya ini yang menjadikan aku sehat, yang menjadikan aku dipakai Tuhan luar biasa. Enggak ada, jarang orang ngomong gitu. Yang ada pasti ngomongnya gini, mengapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan? Sampai kapan? Kurang apa? Kurang ajar katanya Tuhan. Jujur, realita yang terjadi hari-hari ini enggak mudah saudara. Ada banyak badai yang orang tidak pernah siap. Saya lagi konselingi satu keluarga yang tadinya baik-baik. Semua baik, keluarga ini diberkati Tuhan pelayanan. Sampai satu ketika dia kagetnya luar biasa. Suaminya ternyata selingkuh dengan teman baik anaknya sendiri. How beng you? Mulai kecil anak ini sudah main di rumah dia dan anak ini bertumbuh menjadi teman baik. Bayangin Bu, kita mental anaknya untung anaknya sama mamanya ndak gila untung saudara. Ini anak kepahitan sama papanya, sama teman baiknya yang mau menikah. Dan itu tidak gampang, realita yang sedang terjadi saudara kalau hidup di akhir zaman, yang sukar akan semakin sukar, yang jahat akan semakin jahat. Dan firman Tuhan berkata yang kudus akan nanti semakin kudus. Yang mulai hidupnya mulai hancur, hidupnya benar-benar yang makin jahat akan semakin jahat. Tapi pastikan kita semua sebagai anak Tuhan di tengah hidup yang tidak mudah, kita tetap hidup mengejar kekudusan. Saya pernah tanya satu kali sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, kenapa ya hidup saya kok enggak selesai-selesai gitu ya. Saya lihat orang yang saya konselingi pulih. Sampai sudah kesaksian di YouTube viral. Lah saya ini viral kok ya belum selesai toh Tuhan gitu ya. Saya tanya Tuhan, salah saya itu di mana coba? Saya ini ya sudah disuruh bisu, budek, buta ya sudah ya. Disuruh melayani ya sudah. Lah disuruh apa lagi toh Tuhan? Satu kali Tuhan tuh bicara buat hidup saya. Makanya beberapa hari yang lalu saya buat quote itu. Tuhan bilang gini, kalau semuanya hidupmu berjalan normal, rumah tanggamu normal, suamimu normal, kamu enggak normal. Oh iya benar juga ya. Ya kalau dulu saya semua normal, memang saya enggak normal saudara. Tapi gara-gara suami saya enggak normal, rumah tangga saya enggak normal, kacau balau. Itu buat Ibu Eli hari ini normal, waras dipakai Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan Allah. Dan itu sebabnya kita sebagai wanita yang ada di tempat ini, jangan pernah marah. Banyak ibu-ibu protes sama saya. Bu, Ibu Eli ngajari enggak fair. Suami selingkuh yang suruh berubah kita. Suami penjudi kita suruh berubah, kita suruh ngampuni. Lah terus kan kita jadi keset. Satu hal ketika saya pernah protes seperti itu sama Tuhan, Tuhan bilang gini buat hidup saya. Eli, kalau jadi penolong fungsinya itu harus benar-benar bisa menolong suami dan anak.
Lah kalau kamu sakit hati terus, apa mungkin kamu bisa nolong suami sama anak-anak yang lagi sakit? Otomatis sebagai seorang istri harus di-upgrade terlebih dahulu, dinormalkan, disehatkan, baru seorang penolong bisa menolong suamimu yang sakit, anak-anakmu yang sakit, yang tidak normal. Lah kalau kita sakit tidak normal terus, bisa tidak kita jadi penolong buat seisi rumah? Makanya hari-hari ini saya cuma bilang buat ibu-ibu yang lagi struggle sama anak-anak. Tidak usah ngerubah anak zaman now sudah. Semakin dipaksa berubah, semakin berontak. Izinkan kuasa Tuhan yang paling saya ingat, saya sudah khotbahkan, Tuhan tuh cuman ingatkan saya satu hal. Saya bisa melihat 3 anak saya hari ini bukan karena hebatnya saya. Tapi ketika Tuhan berkata, anak-anak muda itu seperti hidupnya ada di tangan pahlawan, di mana ketika engkau jadi penolong sehat, normal, percayalah. Anak-anakmu tetap akan jadi orang-orang pilihan Allah. Sementara kita sebagai seorang mama gak bisa jadi pilihan Allah, hidup cuman sakit hati, hidup cuman marah, hidup cuman penuh keemarahan, emosi, saudara gak akan pernah mencetak keturunan pilihan Allah. Tapi ketika kita bertumbuh jadi seorang ibu yang benar-benar hari ini hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percayalah, 1 orang selamat pasti seisi rumahmu selamat. Itu sudah rumus janji Tuhan. Makanya kalau Tuhan bilang berubah, berubah. Tadinya suka marah, mulai bisu sudah. Nggak usah banyak ngomel, lebih baik sekarang tenaganya dibuat untuk berdoa. Mengucap syukur daripada ngomel, capek enggak saudara? Tapi menghasilkan sesuatu enggak? Enggak. Tapi percayalah, kalau energi kita buat berdoa, doa orang benar itu besar kuasanya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah bagaimana tentang tadi kok yang berdoa peka banget ya. Saya sudah ada bocoran ya khotbah saya. Ya, yuk kita lihat Daniel. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup itu ditentukan Tuhan. Bukan di tekanan hidup yang terjadi. Sekalipun hari ini kalaupun kejadian seperti ibu itu sudah pulih bangkrut. Ya itu tekanan. Tapi kita nggak boleh hidup ditentukan tekanan. Kalau hidupmu ditentukan tekanan maka kita pasti ambil langkah apa? Bunuh diri. Loh Tuhan baru aja teletabis. Masih enak-enaknya berdua teletabis. Datang masalah berikutnya bangkrut. Bangkrutnya sudah enggak kenal bangkrut lagi Bu Eli. Bangkrut sampai sudah enggak kasih uang bulanan itu parah saudara. Terus kita gimana Bu Eli bertahan hidup kalau hari ini kalau kita suruh. Saya cuma bilang kamu sebagai penolong dalam hidupmu ada kuasa sebagai anak Allah. Imanmu yang akan mengalahkan dunia. Bukan kehebatanmu untuk cari uang, percayalah kalau burung di udara dipelihara. Enggak mungkin seorang istri yang berdoa buat suaminya ditutup berkatnya. Enggak mungkin. Kalaupun iya itu cuma sesaat. Nah kita belajar dari seorang Daniel. Yuk buka Daniel 3. Bisa ditayangin ya. Nah ini yuk kita baca. Daniel 3 ayat 15 sampai 19 ya. Ayat itu berbicara gini, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala. Ini keadaan yang mengancam, tekanan yang terjadi bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego dipaksa. Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu apa saudara? Dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku. Seringkali kita terintimidasi oleh iblis. Kalau kamu hari ini terus jadi istri yang setia, jadi seorang istri yang sabar, apa hasilnya? Buktinya mana? Suamimu ya tambah parah, semua keadaan ya tambah parah. Mungkin itu terjadi hari-hari ini.
pada waktu kita mau setia hidup di jalannya Tuhan, ada fakta, lihat 16. Lalu Sadra, Mesa, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17 itu yang luar biasa. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. 19. Maka apa saudara? Meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesah, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Hari ini kalau saudara tangkap pesan ini, kita percaya kadang-kadang seringkali kita waktu kita setia, ya kita berharap Tuhan, aku tetap setia sama Tuhan. Aku tetap mau percaya sama Tuhan. Mungkin ketika kita setia dan percaya sama Tuhan, keadaanmu bukannya selesai. Makin menikmati api realitanya 7 kali lebih panas saudara. Loh Sadra, Mesa, Abednego ini berharap waktu dia tidak menyembah patung, dia berharap Tuhan segera bela imanku ini. Aku ini kan orang yang berdiri di atas kebenaran Tuhan. Tuhan bela dong hidup saya. Mungkin itu sudah jadi pengharapan Sadra, Mesa, Abednego. Tapi realita yang terjadi Tuhan tidak lakukan sesuatu. Malah dia menghadapi keadaan yang lebih buruk dari biasanya 7 kali lipat saudara. Jujur hari-hari ini tidak gampang. Mungkin kita sudah setia sama suami. Kita sudah setia mengikut Kristus. Doa pagi, doa puasa, ibadah, baca firman. Bu Eli bangun jam 4. Kita ini setia. Banyak ibu-ibu yang bilang gini, Bu kenapa Bu? Tuhan kok enggak adil? Saya ini kurang apa? Setiap pagi bangun jam 4 pagi, setiap pagi memuji Tuhan. Saya bersaksi di mana-mana tentang bagaimana suami saya sudah dibebaskan hutang dari ratusan juta. Tapi hari ini Tuhan gak adil karena 2 tahun kemudian dari pembebasan hutang suaminya, anaknya yang sehat meninggal hanya 100 meter dari rumahnya. Berangkat pelayanan jatuh. Ini realita loh saudara. Hari ini bukan berarti ketika orang benar sudah sungguh-sungguh harapannya kita bebas dari jalan hambatan masalah. Enggak. Tuhan tetap gak bisa disogok. Sekalipun engkau setia, Tuhan tetap ingin membuktikan kemurnian imanmu. Bukan pada waktu engkau di zona nyaman. Iman itu akan terlihat kualitasnya waktu keadaanmu dibawa 7 kali lebih parah dari biasa. Yang jadi pertanyaannya, kita juga luar biasa enggak sama Tuhan? Seringkali waktu keadaan nyaman, kita luar biasa. Tapi waktu keadaan penderitaanmu dibawa 7 kali lebih parah dari biasanya, jujur ada banyak orang marah sama Tuhan. Banyak orang sudah gak bisa lagi ngomong terima kasih Tuhan buat setiap. Tapi Sadra, Mesa, Abednego membuktikan imannya kepada Tuhan. Dia tidak ditentukan oleh tekanan. Tapi imannya kepada Tuhan hanya satu ditentukan. Apa kata Tuhan? 3 hal yuk buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu hidup ditentukan Tuhan bukan tekanan. Yang pertama, beriman kepada Tuhan itu sudah tidak takut dengan ancaman atau kenyataan. Sudah, pokoknya bulat, ditolong enggak ditolong, tambah parah 7 kali lipat. Justru harapan Tuhan di tengah api yang besar, harapan Tuhan kita jadi luar biasa 7 kali lipat. Tangkep ya?
Betapa pemurnian iman kita hari ini terlihat ketika keadaan hidupmu diuji dalam zona yang parah, yang apinya makin panas. Harapan Tuhan, kemurnian imanmu juga 7 kali lipat. Tapi berapa banyak orang makin sulit percaya sama Tuhan. Bukannya murni imannya, malah hidupnya hari ini marah. Yang kedua, berdiri di atas kebenaran sekalipun faktanya 7 kali lebih buruk. Dia tetap rela enggak? Bayangin ya saudara, kalau jadi Sadra, Mesa, Abednego yang bawa sekitarnya aja mati. Mungkin enggak detik-detik terakhir dia bisa bilang gini sama Tuhan. Tuhan kali ini ya Tuhan. Lah ini kelilingnya aja yang belum masuk aja mati loh. Kesamber panasnya itu mati. Lah saya mau jadi apa? Daging panggang, babi panggang, manusia daging saya bisa terpanggang hidup-hidup. Mungkin itu jadi pikiran Sadra, Mesa, Abednego. Raja masih beri kesempatan. Ayo detik-detik terakhir. Yesus, Tuhan atau kamu menyembah patung? Pilihannya 2. Ini kesempatan, kamu lihat loh ya, yang bawa aja mati loh. Apalagi kalau kamu sampai masuk. Tapi sekali lagi Sadra, Mesa, Abednego dia tetap berdiri di atas kebenaran. Dia tetap rela menjalani sekalipun apinya dipanasin. Dia tetap siap sampai kapanpun. Dia tidak akan pernah menjual imannya. Dan yang ketiga, bertahan sampai akhir dengan proses Tuhan. 3 hal ini akan membekali saudara dan saya. Kita lihat yang pertama ya. Jadi ibu-ibu, siapapun yang hadir, ada bapak juga ya. Saudara menghadapi realita ujian akhir sedang terjadi besar-besaran. Orang benar sedang dilihat kualitasnya sama Tuhan. Kalau dalam zona nyaman banyak orang benar KW1 enggak terlihat. Walaupun kelihatannya mirip, tapi kira-kira kalau KW1 nilai jualnya itu beda enggak saudara? Saya itu pernah ke Mangga 2 ya, diajak jemaat saya ke Mangga 2. Mbaknya nawarin gini, Bu ini Hermes KW1 Bu, mirip Bu, murah Bu. Hermes kan 100 juta lebih ya Bu, 200. Ini loh Bu, cuma cetiau. Mirip Bu, kalau ibu pakai enggak ada yang tahu. Jujur, bedanya udah berapa ratus kali lipat. Sama halnya Tuhan, kalau kita dilihat dunia kelihatannya mirip dengan Kristus. Tapi senyatanya kita tahu kita ini cuma pakai topeng rohani. KW1, KW2, KW3. Tapi yang namanya KW itu sudah tidak bisa menyerupai yang seperti standarnya Tuhan. Timbul itu harus seperti emas yang murni. Makanya kalau kita tiba-tiba sudah setia, kita diproses Tuhan, gak usah marah. Ini waktunya Tuhan mau menunjukkan iman yang murni ketika dimasukkan dapur api. Satu hal, yuk kita lihat 3 hal ini. Yang pertama, jadi beriman kepada Tuhan itu bagaimana saudara? Buka di Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Yesaya 26 ayat 3 sampai 4. Orang yang beriman bulat sama Tuhan, yuk kita baca. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan apa saudara? Damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada apa saudara? Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. 3 hal kalau kita percaya hari ini sama Tuhan, sudah beriman, tidak usah lihat fakta sudah. Yang penting hatimu teguh, damai. 1 hal, percaya itu bulat, tidak lihat keadaan. Kita cuma tahu bahwa gunung batu yang kekal itu tidak akan pernah digoncangkan oleh keadaan apapun. Faktamu boleh bertambah parah, faktamu boleh bangkrut, faktamu boleh hancur. Tapi 1 hal, orang yang beriman kepada Tuhan, dia hanya fokus bahwa dia punya gunung batu yang kekal yang sudah menjamin keselamatan, kebahagiaan kekal. Kita hidup ini bukan tujuannya di mana di dunia. Sekali lagi, kita hidup, tujuan hidup melewati masa-masa di mana saudara hidup di dunia punya tujuan Tuhan. Setelah itu kita pulang semua ke rumah Bapa.
Kewarganegaraan kita bukan dari dunia, tapi kita ini kembali pada akhirnya. Nah, 3 hal, yuk buka PowerPoint-nya. Hari ini kalau saudara dipenuhi oleh damai, maka yang pertama saudara tidak takut dengar apapun. Sudah ya, misalnya ibu-ibu dengar kayak saya dulu, aduh saya dulu stres saudara. Yang namanya orang kepo, saya nggak mau tahu suami saya. Orang kepo itu bisa kirim suami saya berpelukan gitu ya. Suami saya bergandengan tangan. Duh Tuhan, itu membuat setiap kali sudah ngerasain lega, begitu lihat, begitu dengar, akibatnya saya mulai stres lagi. Tarik nafas panjang. Tuhan, suamiku kok pergi sama orang lain toh Tuhan, tolong, stres lagi saudara. Dan itu akan diulang terus sampai kita move on. Karena iblis itu kerjanya berkeliling, mengaum-ngaum, mengintimidasi. Kalau kita nggak bisa move on, tiap kali ada fakta yang saudara lihat dan saudara bilang gini, aduh Tuhan, selesai enggak iblis? Nggak akan. Karena dia bilang ini, lu ini berhasil. Dia paling senang mengelilingi orang yang hidupnya nggak punya iman sama gunung batu yang kekal. Cuman ditentukan masalah. Waktu bukti baik dia bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau dia lihat fakta yang buruk, dia dengar sesuatu yang buruk, itu membuat hidupnya mulai up and down. Iblis tidak akan pernah berhenti sampai hidupmu di bawah titik bawah. Siapa yang bisa mengambil keputusan hidup kita? Makanya lawan iblis dengan iman yang teguh, dia baru lari. Selama imanmu gak teguh ya dia terkadang. Faktanya makanya hidup ini gak usah takut. Musuh kita, dulu saya takut saudara. Karena lihat wanita yang bersama suami saya itu jauh lebih muda. 20 tahun, saya 40 tahun. Coba saudara. Lebih seksi. Jujur, kalau secara fisik, saya terlalu kecil saudara. Kayak saya benar-benar musuh Goliat. Tapi ketika saya tahu bahwa ketika Yesus berkata buat hidup saya Eli, hidup bukan tentang Eli, bukan tentang masalah suamimu, tapi hidup tentang siapa yang berpihak pada Eli. Saya sadar. Dari situ saya mulai bangkit, move on. Saya bilang ini, ayo kuat-kuatan. Tuhan di pihakmu, kamu lebih seksi, lebih muda, tapi iblis di pihakmu, kuat-kuatan. Langsung saya tak mau kalah. Dulu kalau sudah lihat fakta yang melihat kok lebih muda. Apalagi di filter ya saudara, kelihatan saya jelek tua ini. Di filter saudara. Saya pikir Tuhan cantik loh Tuhan. Ternyata waktu ketemu aslinya beda saudara. Bumi dan langit. Tapi saya sempat stres enggak? Stres saudara. Waktu ditunjukin foto sama temen saya. Loh Tuhan, gimana ini Tuhan? Lawang cantik kayak gini Tuhan. Jujur. Tapi waktu saya belajar, saya tahu tentang siapa Tuhan di pihak saya. Saya tidak belajar untuk mendengar takut walaupun seksi, walaupun muda dan resiko apapun. Saya hadapi. Sadra Mesa Abednego enggak takut. Resikonya kalau dia sampai mati di dalam dapur api sekalipun dia tetap tahu bahwa hidupnya pasti selamat. Karena dia berdiri di atas kebenaran. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat. 1 poin lagi kita selesai ya. Bagaimana berdiri di atas kebenaran. Yuk kita baca di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 terlebih dahulu. Hari ini kita sebagai anak Tuhan yuk semangat. Jangan sampai kita ini putus asa. Karena kita punya Tuhan yang besar. Hidup ini jangan mengecilkan kuasa Tuhan karena kita kecil. Karena waktu kita bangkrut kita memang bukan siapa-siapa. Waktu suamimu selingkuh kita bukan siapa-siapa. Waktu kita divonis dokter kanker kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika kita tahu siapa Tuhan di pihak kita. Dia dokter segala dokter yang sanggup menyembuhkan yang sakit jadi sembuh. Rumah tangga yang hancur bisa dipulihkan dengan anggur yang manis. Ketika kita tahu siapa yang berpihak pada kita. Kita gak akan pernah merasa kecil. Kita tidak mungkin merasa hidup kita tidak berharga.
kita pasti akan bangkit hari-hari ini menjadi wanita yang penolong, yang normal. Katakan normal. Walaupun keadaanku belum normal, yang penting aku normal. Normal di dalam Tuhan. Itu jauh lebih berharga, saudara. Tuhan lagi cari orang yang normal hari ini. Bukan yang masalahnya normal. Percuma engkau dipulihkan normal tapi tetap tidak normal, saudara. Suatu kali pasti ada proses berikutnya yang membuat engkau akan di sekolah kehidupan yang membuat engkau normal nanti. Yuk kita lihat 2 Petrus 1. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah apa saudara? Ada kata sungguh-sungguh supaya apa saudara? Panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan kita apa saudara? Jadi terang garam dunia. Saksi Kristus. Ya, bagaimana kita hari ini menjadi pilihan kita hidup pikul salib sangkal diri. Kita harus sungguh-sungguh. Kita tahu ikut Kristus bukan jalan nyaman. Saudara kalau mikir kata-kata firman, coba ikut Kristus itu sudah jalannya sempit. Berjalan maju bercucuran air mata. Ya, terus kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahan. Harapan saudara apa? Kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kebahagiaan enggak? Kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahan bentuk yang lain. Berarti hidup kita setiap hari menghadapi kesusahan enggak? Kalau dilihat kata-kata ini, iya. Kesusahan boleh kita lewati, tapi satu hal kita tidak boleh menjalani kesusahan itu dengan duka cita. Hati kita harus tetap tinggal tenang, percaya, terletak kekuatan. Tinggal hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang kita jalani. Makanya jalani, nikmati, syukuri. Kesusahan tidak bisa ditengking-tengking, tidak bisa marah karena realita firman Tuhan sudah ngomong. Kesusahan sehari cukup sehari, besok buka mata ketemu kesusahan lain. Haleluya, puji Tuhan. Jalani aja. Saya 14 tahun kalau tidak jalani, nikmati, syukuri dengan sukacita, bersyukur dalam segala hal. Oh error saudara. Saudara mungkin tidak ketemu saya hari ini sudah dalam keadaan jadi hamba Tuhan. Saya ada di rumah sakit jiwa sudah. Mungkin hidup saya sudah tragis, tidak tahu hilang arah. Tapi karena kasih karunia yang membuat saya tahu hari ini Tuhan punya rencana yang besar. Di balik badai yang besar, saya tahu rencana Tuhan hari ini luar biasa. Kira-kira bangga enggak jadi seorang ibu yang enggak bisa apa-apa, yang enggak bisa apa-apa, yang hidupnya enggak sekolah Alkitab, tapi Tuhan pilih buat hidup saya jadi hamba Tuhan. Bisa memenangkan banyak wanita-wanita jadi normal, wanita-wanita teguh jadi penolong. Iblis paling takut dengan wanita yang normal, penolong yang teguh. Karena iblis tahu kata kuncinya. Waktu penolongnya sehat, seisi rumah pasti sehat. Itu sudah kata kunci. Amin. Nah kita lihat 3 hal ya. Jadi hari ini teguh sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu apa saudara? Akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Hari ini 3 hal saudara percaya hidup lah sungguh-sungguh dalam panggilan pilihan. Jangan sungguh-sungguh terus sama masalah. Orang ini banyak hari-hari ini yang diseriusi masalah. Dipikiri, direnungi, dipikiri, ditangisi. Kira-kira masalah bisa berubah enggak saudara? Saudara nangisi suami enggak pulang, suami pelit, suami galak, penjudi. Ditangisi, diliati, direnungi. Suami berubah enggak? Tapi waktu kita sungguh-sungguh teguh pada panggilan pilihan Allah dan hidup kita jadi berkat, percayalah. Saudara dan saya akan lihat bahwa semua proses ini supaya panggilan kita untuk masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan Yesus Kristus itu akan terjadi. Nah hari ini tidak ada jalan lain. Kalaupun saudara ngalami badai, tidak usah hidupmu mengurung diri di dalam kamar. Malu Bu Eli ketemu orang, dulu saya malu saudara. Waktu suami saya selingkuh, saya sudah 2 tahun jadi gembala. Saya buka persekutuan doa 2 tahun. Waktu badai terjadi, iblis bilang gini, kamu lo jadi gembala,
Mana rumah tanggamu, suamimu error. Tutup aja persekutuan doamu, tutup, malu. Jujur hari itu saya malu, saya mau ketemu orang malu. Yang tadinya saya baik-baik, tiba-tiba ketika saya melayani Tuhan, hidup saya hancur saudara. Rumah tangga saya hancur, saya mulai menarik diri, saya mulai banyak merenung di rumah, saya nangisi nasib saya. Tapi dengan keadaan seperti itu gak membuat saya hidup move on. Malah yang ada saya kepingin mati, saya pingin bunuh diri. Cuman hidup dalam setiap hari, jujur saya dulu gak pernah muka saya seperti ini. Kalau zaman awal saya proses 14 tahun yang lalu. Jerawat ini walaupun skincare mahal, gak kuat saudara. Yang namanya hati stres itu muka jadi lonjong saudara. Muka saya walaupun di treatment yang namanya laser, skin treatmentnya mahal sekalipun gak efek saudara. Muka tetap kayak kuda Nil. Gak bisa sukacita. Jujur hari-hari ini hidup saya nikmati. Makan bakso kayak steak enak. Tidur. Menikmati. Masalah boleh tambah terjadi. Oh masih saudara. Kalau mikir masalah sampai mati gak tahu kapan selesai. Tapi terlalu bodoh. Kalau hidup hanya ditentukan masalah. Kapan kita nikmati hidup bersama Tuhan. Senyatanya di balik badai air mata saya. Hari ini Tuhan sediakan banyak mata air buat hidup saya. Itu sebabnya gak layak kita hari ini diam dalam masalah. Kalau hidupmu dari masalah jangan pernah merenungi, jangan pernah malu untuk pelayanan. Yang penting hidupmu sungguh-sungguh. Anggap semua proses itu supaya panggilan pilihan Allah makin sungguh-sungguh. Saudara hidup jadi saksi, tetap aja. Yang penting hidup benar, tetap jadi istri yang benar. Tetap jadi istri yang setia. Yang penting tetap beribadah, tetap bersaksi. Itu sudah panggilan pilihan setiap kita. Justru lewat proses kita bisa menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Betapa besarnya Tuhan. Amin. Yang terakhir ya. Bagaimana bertahan sampai akhir. Pastikan kalau di Lukas 7 ayat 23. Ini ayat yang membuat kita sadar. Kalaupun hidupmu sampai tidak ditolong duri dalam daging, jangan pernah ini yang dilakukan. Lukas 7 ayat 23. Kita baca terlebih dahulu baru Ibrani. Dan berbahagialah orang yang tidak apa saudara? Menjadi kecewa dan menolak aku. Berarti kalau hari ini duri dalam daging lagu itu benar saudara. Sekalipun duri dalam daging itu tidak diambil, doaku tidak dijawab, pertolongan Tuhan tidak terjadi. Sekali lagi orang yang tidak kecewa dan menolak Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Buka Ibrani 10 ayat 32, pemain musik mungkin sebutnya. Kita akan baca ayatnya akan jadi ayat penutup. Ya saudara hari ini punya kekuatan baru. Senyatanya di balik proses hidup Tuhan mau pakai setiap kita. Supaya kita ini hari ini hidup bukan hanya sekitar putaran kehidupan tentang cerita kita. Enggak, tapi hidup tentang bagaimana Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara enggak bisa hidup ini enggak mau menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi, yuk kita baca Ibrani 10. Ingatlah akan masa lalu setelah kamu menerima terang. Kamu apa saudara? Banyak menderita oleh karena apa saudara? Kamu bertahan dalam enak-enak? Enggak. Ikut Kristus itu bayar harganya. Selamat, memang selamat, dikasih anugerah. Tapi realita dalam perjuangan hidup. Saudara enggak bisa hari ini bertahan dengan maunya nyaman, uang tebal, suami teletabis, anak baik. Berikutnya yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang apa saudara? Ada kata lagi, bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita hari ini berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Apapun terjadi, aku tidak pernah kecewa menolak Tuhan. Maka 3 hal saudara hari ini. Hidup ikut Kristus bukan perkara yang mudah. Bertahan dalam perjuangan yang berat. Buat saya 14 tahun bukan perkara yang gampang.
Orang mungkin bisa bilang hari ini Bu Eli hebat ya, Bu Eli luar biasa. Wow, 14 tahun saya bonyok berdarah-darah, babak belur saudara. Buat hidup saya mungkin orang kalau lihat hari ini, orang cuma bisa lihat saya hebat. Tapi bagaimana saya kehidupan 14 tahun yang saya jalani saudara. Saya sempat mengalami tekanan yang berat pada waktu saya mau dicerai sama suami. Wah, itu enggak gampang. Hidup saya enggak pernah kerja. Enggak punya kepintaran apa-apa. Waktu suami saya bilang gini, aku mau cerai sama kamu. Kalau kamu tanda tangan surat cerai, aku kasih kamu aset A, B, C, D, E, banyak listnya. Tapi kalau kamu enggak mau tanda tangan surat cerai, semua ini tidak akan kamu dapat, uang bulanan pun aku stop. Tidak gampang saudara. Ini bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya harus memilih bertahan dalam pencobaan walaupun saya tahu. Semua aset hilang, bulanan saya di stop. Teman bilang gini, sikat. Sikat A, B, C, D, E, F, banyak. Sikat. Dapat semua. Kamu kaya. Buat apa mikiri limited edition, cari limited yang lain banyak. Ini sudah buat hidupmu susah. Bojai, bokangguan ya. Apalagi bepo, sudah semua BBB. Jujur, secara daging. Mau enggak orang bertahan dalam perjuangan yang berat? Berat loh buat saya. Saya nggak kerja, nggak bisa apa-apa. Semua aset hilang, bulanan saya di stop. Lihat tabungan, sampai kapan saya bertahan bisa dengan uang tabungan saya? Ini benar-benar antara kehidupan saya yang hari itu harus memutuskan. Saya bertahan dalam cobaan atau selesai ya Tuhan. Kok kelihatannya penawaran ini enak Tuhan. Bertahan. Tapi yang ketika saya cuman berkata sama Tuhan. Hari itu Tuhan ingatkan Sadra, Mesa, Abednego. Tuhan bilang ini, enggak usah takut. Kamu mau jual imanmu hanya karena aset A, B, C, D. Atau kamu mau bertahan buat mempertahankan kemuliaan dan mahkota. Yang aku sudah sediakan lipat. Hari itu secara akal saya ngambil keputusan itu, semua teman saya bilang ini bodoh, bego bloon. Kalau kamu sikat, kamu tahu ya, perempuan itu tidak dapat apa-apa, pasti ditinggal. Justru kalau kamu tidak sikat keputusan ini, kamu akan mengenakan nanti hartanya itu lari ke situ A, B, C, D, E, F. Tapi buat hidup saya tahu harta yang paling berharga sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan buat. Saya tolak semuanya. Saya bilang maaf. Saya tidak bisa terima semua ini. Kalau saya mempertahankan rumah tangga ini. Karena satu, saya mau taat sama Tuhan. Kamu mau berbuat apa? Saya percaya bahwa hidup saya akan dipelihara Tuhan. Hari itu saya nangis. Tuhan gimana habis ngomong gitu, takut saudara, jujur. Setelah saya berusaha untuk kuat, jujur saudara. Realita jalan saudara, bulan 1 gak dikasih uang, bulan kedua, wah itu rasanya Tuhan aku harus kuat teguh hati. Karena hidupku bukan ditentukan oleh tekanan, hidupku ditentukan apa kata Tuhan. Saya cuma bilang kalau burung di udara dipelihara, Tuhan pasti pelihara hidup saya. Dan di situ bukan gampang saudara. Perjuangan yang berat saya jalani, bertahan dalam pencobaan bonyok saudara. Tapi hebatnya Tuhan, Dia bela hidup saya. Dia gak pernah berhutang atas iman saya. Setelah proses itu terjadi dan saya bayar harga taat, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, tepuk tangan. Sampai suatu kali di tahun-tahun awal 2023, Tuhan ingatkan hidup saya. Tiba-tiba saya cek rekening, saya cek semua apa yang Tuhan berikan. Saya bilang Tuhan, gak mungkin saya bisa dapat
aset sebegini banyak, dapat uang. Dari mana? Tapi Tuhan bilang gini, kamu tahu kenapa ini ada di tempatmu? Kenapa ini jadi milikmu? Karena aku gak pernah berutang. Semua yang kau bayar dengan imanmu, engkau genapi, engkau lihat, engkau seperti Sadra, Mesa, Abednego, engkau menikmati. Saudara lihat ayat yang terakhir, kita buka di Daniel 5 ayat 30. Saudara, 3 ayat 30. Saudara tahu hari ini orang yang berani bayar harga taat, tak main-main. Daniel 3 ayat 30, ini ayat terakhir sudah. Lalu Raja apa saudara? Memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadra, Mesa, Abednego di wilayah Babel. Dan jujur dalam perjalanan hidup tidak gampang. Makanya kalau orang bisa lihat saya hebat hari ini. Wow, saya sudah melewati semua fase saudara. Mulai fase diturunkan di tengah jalan, saya sudah ngalami saudara. Makanya kalau ibu-ibu konseling sama saya, Bu Eli saya diturunkan tengah jalan. Tenang, saya sudah ngalami Bu. Sungguhan Ibu. Ya. Kenapa Bu? Ya karena ketahuan pergi sama saya, yang pelakornya marah, saya diturunin tengah jalan, dia milih pelakor. Saya sudah ngalami saudara. Sampai titik terendah. Buat hidup saya, iblis bilang gini, ngapain kamu mau susah peko? Kamu lu masih laku. Open PO laku. Dapat yang lebih dari limited edition banyak, Eli banyak. Tapi jujur, hidup ikut Kristus tidak gampang. Yuk bangkit berdiri. Saya percaya bahwa saudara pulang dari tempat ini akan jadi wanita yang kuat. Ya, saya bukan menangis karena lihat penderitaan, enggak. Tapi saya menangis karena lihat kebaikan Tuhan. Bagaimana hidup saya hari ini diangkat Tuhan tinggi. Hidup saya yang hari itu saya merasa bahwa saya bakal hancur. Saya bisa lihat anak saya menikah, saya punya cucu. Itu melewatinya enggak gampang saudara. Tapi percayalah ibu-ibu, saudara yang sudah melewati fase yang terberat, jangan pernah kecewa menolak Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yuk kita nyanyi satu pujian. Terima kasih Tuhan. Lagu ini akan mengingatkan hidup kami. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun tekanan yang besar yang terjadi, hidup kami gak mau ditentukan oleh tekanan. Kami akan ngambil keputusan, hidup kami hanya ditentukan apa kata Tuhan. Kami tidak akan pernah mau menyerah Tuhan. Kami akan berdiri di atas iman, berdiri di atas kebenaran. Dan kami akan bertahan sampai pada akhirnya. Apapun proses Tuhan, kami tetap mau bertahan. Karena orang yang bertahan sampai pada akhirnya adalah orang yang memperoleh hidup yang selamat dan hidupnya pasti berhasil beruntung. Terima kasih Bapak, biar setiap kami memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kami pulang, kami diubahkan jadi wanita yang perkasa. Kami tidak mau lagi diintimidasi oleh iblis. Dan kami tidak mau punya iman yang naik turun, tapi iman kami harus teguh. Kami harus jadi wanita yang normal, kami harus jadi wanita penolong yang kuat. Berkati Tuhan ibadah Woman of Love ini. Berkati Tuhan, kirim banyak jiwa-jiwa. Berkati Pak Timothy dan Bu Evelyn dalam penggembalaannya. Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin. Boleh kasih tepuk tangan saudara. Puji Tuhan. Yang
diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Cieli, luar biasa hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Ya, buat yang meneteskan air mata, ada tisu Bapak Ibu. Haleluya, biarlah iman kita tetap kuat, amin. Apapun badai, apapun yang kita alami, kita punya Yesus yang gak pernah tinggalkan kita, amin. Seperti Yesus mati di kayu salib buat kita, biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin, haleluya. Baik, ada beberapa pengumuman saudara. Ya buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan silakan masukkan ke dalam amplop. Nanti akan saudara bisa masukkan di dalam kotak persembahan yang ada. Baik, pengumuman berikutnya. Sunday service 10 November. Akan dilayani oleh Bapak Handri Wirawan. Bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Baik, pengumuman berikutnya. Woman of Love 12 November 2024 jam 11 siang. Akan dilayani oleh Pastor Michael David Jeremia di Senayan City Residen lantai mezzanine. Bertempat di tempat ini ya. Tambahan pengumuman Woman of Love Christmas Celebration dengan tema Joyous Hearts tanggal 10 Desember 2024 jam 11 siang bertempat di The Hall Senayan City lantai 8 yang akan dilayani oleh Ibu Charlotta Priyatna. Charlotte, oke. Pemulu saya dengar ini. Ibu yang sudah biasa Bapak Ibu dengar khotbahnya ya. Jangan lupa hadir tanggal 10 ya Desember kita sama-sama untuk merayakan Christmas bersama-sama. Sebenarnya kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi katakan pujian ini. Sekali Yesus selamanya Yesus. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta. Yuk angkat tangan kita sekali lagi katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi wanita dan pria yang normal. Walaupun menghadapi masalah yang tidak normal. Kami tetap Tuhan mau mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari. Dan mengikut Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang berkati, dan semua wanita Tuhan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Ibu Eli, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai selalu, memberi kekuatan dan pelayanan diberkati juga. Woman of Love, Tuhan Yesus menyertai sampai ketemu minggu depan. Dan juga Natal tanggal 8 Desember di atas, di lantai atas. Tanggal 10 Desember. Ya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless semuanya. Sekali